disembunyikan kan di undang-undang yang kita nggak tahu naskah akademisnya ada di mana. Roky Gerung dan akal sehat. Pemikiran Roky Gerung mulai diperhatikan publik secara luas sejak ia muncul pertama kali di acara televisi Indonesia Lawyers Club di awal tahun 2017. Saat itu, Roky Gerung mengkritik pemerintah dengan menyatakan pemerintah sebagai pembuat hoaks terbaik karena memiliki banyak perangkat untuk berbohong. Sejak itu pula, Roky terkenal sebagai salah satu intelektual yang tajam dan keras dalam mengkritik pemerintah, sehingga sering diundang untuk menjadi narasumber di acara televisi, universitas, dan rangkaian kegiatan diskusi lainnya. Dalam menyampaikan pendapatnya, Roky Gerung selalu mengaitkan dengan argumen akal sehat. Menurutnya, tujuan demokrasi adalah menghidupkan kembali akal sehat. Akal sehat Roky Gerung menuai banyak pro dan kontra. Roky pun pernah tersandung kasus hukum karena pernyataannya di sebuah acara talk show televisi di Indonesia. Saat itu ia mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Namun di samping itu, akal sehat Roky Gerung mampu membius dan memobilisasi kaum milenial untuk mengupgrade cara berpikir masing-masing. Pernyataan-pernyataan Roky Gerung menambah kosakata baru di dalam sebuah diskusi, baik itu penggunaan istilah asing, sudut pandang berpikir yang berbeda, dan kemampuannya dalam membuat sebuah analogi terkait permasalahan yang sedang terjadi. Manusia akal sehat yang pernah hidup di dalam sebuah kebuntuan berpikir manusia. Perjalanan Roky Gerung tentunya akan dicatat dalam sejarah. Sekarang orang sibuk membagi-bagi kartu cerdas, kartu segala macam. Tapi itu untuk bayar uang kuliah, bukan untuk bayar dosen yang mengajarkan cara berpikir yang tajam kan. Demokrasi dan oposisi. Lantaran sering mengkritik kebijakan pemerintah, Roky selalu dikaitkan sebagai orang yang beroposisi terhadap pemerintahan. Roky beroposisi terhadap pemerintah, tetapi ia tidak mengacu kepada orang atau pejabatnya, melainkan kepada kebijakan yang ada di dalam pemerintah. Menurut Roky, oposisi merupakan cara berpikir alternatif. Pasalnya, bangsa ini akan menjadi lebih buruk apabila tidak ada orang yang mau berpikir alternatif. Kan demokrasi hidup dengan satu prinsip, bahwa tidak ada kebenaran yang boleh bertahan terus di ruang demokrasi. Itu kebenaran harus dibatalkan per 5 tahun. Nah, supaya dia bisa bertahan, mesti selalu ada kontradiskursus di masyarakat. Nah, karena itu, oposisi adalah permanen dalam demokrasi. Jadi ngaconya kita menganggap bahwa ya sudahlah demi bangsa maka oposisi masuk kekuasaan aja. Lalu justru menjadi buruk bangsa ini kalau nggak ada yang berpikir alternatif. Udah beroposisi kok masuk di kuasa. Lalu yang beroposisi siapa? Ya nggak perlu beroposisi karena kita Pancasila itu. Kalau begitu ganti demokrasi itu, jangan pakai demokrasi karena demokrasi artinya beroposisi dan itu permanen supaya tidak ada penguasaan mutlak di dalam ruang publik. Dari pandangan tersebut, kita bisa belajar dan menciptakan cara berpikir alternatif dengan memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tentunya dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan akal sehat. Seperti kapal yang belum pecah tetapi kehilangan kemampuan membaca arah angin gitu.
Rocky Gerung melihat Indonesia. Sebagai salah satu filsuf dan pengamat politik di Indonesia, pernyataan Rocky Gerung dalam melihat Indonesia sangat ditunggu oleh banyak orang. Pasalnya, di mata Rocky Gerung, Indonesia selalu mempunyai celah untuk dikritik, baik itu pemerintahan maupun cara berpikir orang-orang yang hidup di dalamnya. Menurut Rocky Gerung, keadaan Indonesia saat ini ia analogikan seperti sebuah kapal yang belum pecah. Tetapi kapal tersebut tidak mempunyai kemampuan dalam membaca arah angin. Seperti kapal yang belum pecah, tetapi kehilangan kemampuan membaca arah angin gitu. Sehingga dia nggak tahu kapalnya bergerak ke utara apa ke selatan. Itu yang menyebabkan negeri ini terombang-ambing tanpa arah. Rocky Gerung juga menambahkan bahwa seorang nahkoda harus mempunyai banyak pengetahuan agar kapalnya dapat tiba di pelabuhan yang teduh. Jadi nahkoda itu sebagai politisi dia harus paham banyak pengetahuan supaya kapalnya bisa tiba di pelabuhan yang teduh. Begitulah Rocky Gerung melihat Indonesia saat ini. Dapat kita artikan pernyataan tersebut sebagai sebuah definisi yang mempunyai unsur kritik yang membangun. Apa yang terjadi hari ini adalah badai di tengah samudra. Pengetahuan dan cara berpikir akan membuat hari ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bung Rocky. Begitulah cerita manusia merdeka bersama Tukar Narasi.